Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan dan instalasi Gitbot untuk membuat website dinamis. Sebelumnya, Gitbot adalah sebuah platform untuk melakukan pengembangan atau development melalui cloud atau berbasis internet. Dengan menggunakan Gitbot, developer akan mendapatkan sebuah lingkungan instan berupa IDE yang berjalan di atas kontainer dan diakses menggunakan browser. Untuk mengakses Gitbot, developer dapat langsung membuka URL gitbot.io, kemudian akan sampai pada halaman ini. Untuk membuka website gitbot.io ini disarankan untuk menggunakan browser Chrome atau Firefox karena sudah terdapat ekstensi yang ada. Jika belum memiliki akun Gitbot, nanti di sebelah sini akan ada tombol login, silahkan dipencet, kemudian dapat melakukan login dan autorisasi menggunakan GitHub atau Bitbucket atau juga dengan GitLab. Pada contoh kali ini saya menggunakan GitHub dan ini sudah terkoneksi. Jika sudah memiliki akun, maka bisa langsung mengklik pada dashboard. Di sini adalah halaman workspace setiap akun. Sebelum menggunakan Gitbot, pastikan di sini diklik setting dulu, kemudian masuk ke integration. Karena di sini saya menggunakan GitHub, jadi di sini permissionnya kita ubah dulu. Di sini pastikan public repo dan reponya dicentang agar bisa mengepush file di GitHub-nya. Kemudian masuk ke preference. Di sini juga ada beberapa pilihan editor yang bisa digunakan, yaitu VS Code, IntelliJ, Golang, PyCharm, PHP Storm, RubyMine, WebStorm, Rider, dan CLion. Namun beberapa masih dalam versi beta seperti JetBrains. Ini masih dalam versi beta. Kemudian di sini ada temanya, silakan disesuaikan sesuai preferensi pengguna. Jika sudah, kembali ke workspace. Untuk membuat workspace baru terdapat dua cara. Yang pertama, ketika ingin membuat workspace baru dengan template yang sudah ada, dapat diklik new workspace, kemudian pilih template yang telah disediakan. Yang atas ini biasanya ini diambil dari GitHub-nya, repository GitHub. Di sini GitHub saya Rizal Dirvana memiliki repository test repo dan pencatatan gudang sepatu. Namun jika ingin mengambil template bawaan dari Gitbot, bisa dengan memilih template PHP Laravel atau Symfony Demo sesuai keinginan Gitbot PHP Debug, Symfony Demo, Spring, dan lain sebagainya. Untuk contoh pertama, kita ambil template PHP Laravel dulu. Kalau di ini Gitbot akan langsung menyiapkan workspace-nya. Di sini durasi atau lama workspace-nya dibuat ini tergantung koneksi internetnya. Jika koneksi internetnya cukup baik, maka tidak akan lama dan langsung masuk ke IDE-nya sesuai yang dipilih di preferensi tadi. Di sini kita tunggu sampai selesai.
Karena tadi kita memilih template PHP Laravel dengan database MySQL, di sini Gitbot akan secara otomatis membuat template-nya. Di kiri sini ada file-file dan folder template dari Laravel. Karena kita tidak menggunakan Laravel, jadi kita stop dulu workspace-nya. Kita nantinya akan menggunakan PHP native dan SQLite sebagai database-nya. Untuk cara yang kedua membuat workspace baru, yaitu bisa langsung menggunakan GitHub. Nah, di sini ini halaman GitHub saya. Kita buat repository baru. Kita klik dulu di pojok kiri sini. Kemudian repository name-nya kita pilih, kita isi dengan gudang gitu aja. Gudang. Kemudian ini pastikan di public. Kemudian langsung create repository. Di sini repository berhasil dibuat. Nah, karena ini masih di dalam GitHub, jadi terdapat dua cara untuk membuka repository GitHub ini ke dalam workspace ini. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah URL yang ada di atas ini. Di bagian sebelum GitHub sini, kita tambahkan gitbot.io/ ini yang ditambahkan gitbot.io. Kemudian kita enter, maka ini akan langsung masuk ke dalam Gitbot. Tadi adalah cara manual untuk membuka repository GitHub ke dalam Gitbot. Untuk cara yang kedua yaitu dapat dengan menggunakan extension yang telah ada di Google Chrome dan Firefox. Di sini kita buka saja Chrome Web Store, kemudian kita search Gitbot Always Ready to Go ini. Kemudian nanti install seperti biasa. Kebetulan di sini saya sudah install, tapi masih belum saya aktifkan, sehingga di sini masih belum ada tombolnya. Untuk mengaktifkannya di bagian extension sini, di browser extensionnya, di sini saya aktifkan terlebih dahulu. Kemudian saya refresh. Nah, di sini akan ada tombol Gitbot. Di sini kalau kita klik, di sini saya coba untuk klik kanan aja. Saya buka di tab baru. Di sini akan langsung masuk ke Gitbot-nya. Ini adalah workspace yang tadi. Kita lanjutkan saja. Kemudian Gitbot akan menginisialisasikan workspace-nya. Di sini masih loading, kita tunggu sampai selesai.
Di sini kalau terminalnya sudah keluar di sini, maka sudah siap. Untuk membuat file baru dapat diklik di sini. Pastikan gudangnya ini sudah terbuka dan kemudian klik di sini. Misal kita buat file index.php. Kemudian untuk membuat sintaks sederhana, di sini saya buat HTML saja. Di sini nanti kalau berhasil akan menampilkan tulisan Hello World. Kemudian untuk menjalankan server PHP ini dapat menggunakan perintah php -s, kemudian localhost 8000 ini portnya bisa disesuaikan dengan sesuai situasi masing-masing. Kalau sudah, kita enter. Di sini performa Gitpod ini sangat bergantung pada koneksi internet, sehingga kalau munculnya lama ini berarti koneksinya tidak cukup baik. Di sini kalau sudah berjalan maka akan muncul Macbucket, Open Preview, Open Browser. Di sini kita pilih Open Browser saja agar membuka di tab baru. Di sini titelnya kita coba ganti dulu. Setelah diganti ini akan otomatis disimpan. Jadi kalau kita pindah tab sini, kemudian kita refresh, akan otomatis berganti ke pengenalan Gitpod. Di sini untuk membuat file PHP dan menjalankan filenya sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk koneksi database MySQL. Maaf, di sini saya akan menggunakan SQLite. Di sini kita buat terminal baru. Yang ini terminal yang tadi sebagai servernya. Kita buat terminal baru di bawah sini. Di sini terminalnya akan kita gunakan untuk konfigurasi database SQLite. Karena Gitpod sudah menyiapkan SQLite, jadi kita tidak perlu install SQLite di Gitpodnya sini. Untuk mengeceknya, kita bisa langsung ketik SQLite 3, kemudian enter. Jika ini tidak ada error dan di sini sudah muncul SQLite version 3.31, ini berarti SQLite-nya sudah terinstall. Kemudian di sini untuk membuat database baru bisa langsung menggunakan syntax.open, kemudian nama database-nya. Di sini saya akan contohkan namanya gudang.db, karena SQLite itu ekstensinya pasti db, jadi pastikan di belakangnya sini ada diakhiri dengan .db. Kemudian kita enter.
Jika tidak ada error, maka pembuatan database SQLite telah berhasil dan ini langsung terbuka di terminalnya sehingga tidak perlu membuka lagi. Kemudian jika berhasil, di sini dalam filenya akan membuat file baru yaitu gudang.db. Kemudian untuk di sini kita cek tablesnya. Untuk menggunakan perintah .tables untuk mengecek tabel yang ada dalam database gudang. Di sini tidak ada keluar karena database-nya baru dibuat dan belum ada tabelnya. Jadi kita buatkan tabel terlebih dahulu. Untuk membuatnya dapat menggunakan sintaks SQL seperti biasa, create table, nama tabelnya. Di sini saya contohkan barang, kemudian buka kurung. Dalam buka kurungnya ini merupakan setiap kolom yang ada pada yang akan dibuat. Pertama, kita contohkan ID barang, tipe datanya char 6 not null, kemudian nama barang di sini kita isi varchar 30, not null. Kemudian kolom yang ketiga kita isikan quantity. Quantity ini integer. Kita jadikan quantity ini sebagai kolom terakhir sehingga tidak diakhiri dengan koma. Kemudian langsung kita tutup kurungnya dan jangan lupa diakhiri dengan semikolon. Jika tidak ada error, maka bisa langsung dicek tables, maka di sini akan muncul barang. Ini ada tabel barang. Kemudian kita coba masukkan values ke dalam tabel barang menggunakan SQL insert into barang. Values karena ID-nya tadi 6 huruf, jadi di sini ID-nya kita tulis terlebih dahulu. Untuk memudahkan kita enter saja di dalam kurung agar tidak memanjang. Kita isi ID-nya, anggaplah ini sepatu 1. Kemudian namanya kita isikan nama barangnya. Di sini contohkan Aero Street.
kemudian kuantitinya di sini 100. Kemudian kita coba isikan lagi barang kedua. Di sini kita cocokkan aerostate M, kemudian kuantitinya 50. Jika tidak ada error, maka seharusnya berhasil di insert datanya. Untuk mengecek, kita langsung select all from barang. Jangan lupa titik komanya. Di sini sudah tampil dua catatan barang yang telah kita masukkan tadi. Kemudian untuk selanjutnya, ini di sini masih belum ada yang berubah di websitenya karena belum dikoneksikan dan belum menampilkan data dari database yang telah dibuat. Untuk mengkoneksikannya di sini di atas sintaks HTML-nya ini dapat menggunakan sintaks PHP. Kita buat dulu. Kemudian kita buat koneksinya dulu. Koneksinya kita simpan dalam variabel db dot new SQLite 3. Kemudian di dalam kurung sini ini merupakan nama dari database yang ingin dikoneksikan, karena di sini bersifat cloud dan kita ingin lokasinya itu secara dinamis. Jadi di sini dapat menggunakan sintaks server kurung siku dokumen root. Ini berfungsi untuk mengambil path atau lokasi dari repositori gudang ini. Kemudian kita pilih dot untuk penyambungan string. Kemudian kita isi dengan path dari database-nya /gudang.db. Di sini harusnya itu sudah terkoneksi. Sekarang kita coba tampilkan dulu koneksinya menggunakan vardam dalam kurung db. Kita buka di sini. Nah, di sini karena sudah tampil objek SQLite 3, ini berarti koneksi sudah berhasil dibuat. Meskipun di sini isinya belum ada. Berarti ini sudah selesai dibuat. Kita hapus vardamnya. Kemudian kita ambil data yang ada pada tabel barang ke dalam PHP-nya. Di sini
Di sini kita buatkan function dulu untuk mempermudah pengambilan datanya. Function, kita namai fungsinya getData. Di sini kita kasih query saja agar lebih mudah dipahami. Kemudian di sini untuk memanggil variabel db yang ada di global, kita masukkan ke dalam function sini. Kemudian nanti hasilnya kita simpan ke dalam variabel result. Untuk fetch data dari SQLite-nya di sini dapat menggunakan variabel db. Kemudian kita panggil metodenya query. Kemudian dengan parameter query. Parameter query ini nantinya akan diisi dengan query dalam mengambil datanya. Di sini kita buat dulu saya bintang from barang. Di sini kita tuliskan kode ini dulu, kemudian kita run. Apakah berhasil? Di sini nampaknya belum berhasil. Oh, ini di sini kurang S. Nah, kalau ini sudah berbentuk array ini berarti sudah berhasil. Sebentar, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini tadi kita sudah membuat koneksinya. Koneksinya SQLite 3 ini dalam bentuk objek kita simpan ke dalam variabel db. Kemudian kita buat function untuk get datanya. Di sini memiliki satu parameter yaitu query select datanya ini yang nanti akan digunakan. Kemudian di sini karena ini di dalam function dan kita ingin menggunakan objek variabel db yang ada di luar ini, sehingga kita memerlukan sintaks global untuk menandakan bahwa db yang dimaksud ini merupakan db dari variabel global. Kemudian di sini ada variabel result untuk menyimpan hasil dari get datanya. Untuk query datanya, di sini db query, kemudian parameter query ini dijalankan. Ini nantinya data yang didapat masih berupa objek, itu disimpan ke dalam file result, ke dalam variabel result. Kemudian di sini dibuatkan variabel baru rows untuk menampung datanya nanti dalam bentuk array.
Kemudian ini looping dilakukan untuk melooping setiap objek yang ada di result untuk dipindahkan ke dalam variable rows dengan di sini rows, kemudian kurung siku ini untuk menambahkan row-nya ini yang di looping akan ditambahkan ke dalam variable rows, kemudian yang nantinya akan di return. Sehingga di sini kemudian kita buat dulu data yang diambil dari tabel barang ini nantinya akan disimpan ke variabel data. Kemudian untuk menampilkannya tadi kan sudah tampil dalam bentuk array ini, tapi karena kita tidak ingin menampilkannya dalam bentuk array, kita akan menampilkannya dalam bentuk tabel, sehingga kita tampilkan menggunakan sintaks HTML ini. Kemudian kita buat sintaks tabel HTML-nya. Di dalam tabel itu ada tabel row, di sini kita buat headingnya dulu, heading tabelnya. Kita cek apakah sudah tampil untuk headingnya. Nah, ini di sini sudah tampil. Kita tambahkan di sini border untuk mempercantik. Nah, di sini sudah terlihat bordernya. Kemudian selanjutnya ini cara untuk menampilkan data yang ada di folder barang ini, data ini ke dalam tabelnya. Di sini dapat menggunakan bantuan sintaks PHP for each untuk melooping setiap isi pada variabel datanya. Di sini nanti setiap isi variabel datanya akan di looping secara di looping menggunakan variabel row. Kemudian karena ini dalam HTML, di sini nantinya yang tengah ini akan diisi dengan kode HTML. Untuk mempermudah, di sini kita ganti dengan titik 2, kemudian kita tutup sintaks PHP-nya. Kemudian di sini kita buka lagi sintaks PHP-nya. Kita pilih end for each untuk mengakhiri looping menggunakan for each-nya. Kemudian di sini kita masukkan sintaks HTML-nya. Karena ini bukan tabel heading, jadi kita ganti menjadi TD. Untuk kolom pertama ini kita isi menggunakan ID. Kita buka sintaks PHP-nya, tapi karena ini di dalam looping, sehingga sintaks PHP-nya menggunakan sama dengan saja. Kemudian langsung kita pilih
kita isi row. Row ini setiap baris ini, kemudian kita isi dengan nama kolomnya. Kita isi dengan ID barang. Kemudian yang ini kita isi dengan nama barang. Nah, setelah di sini kita buka. Nah, di sini sudah berhasil tampil datanya. Berarti untuk menampilkan data menggunakan PHP-nya ini sudah berhasil. Mungkin itu saja untuk membuat website dinamisnya. Kemudian kita lanjut untuk menyimpan file yang telah dibuat indeks dan gudang ini ke dalam GitHub-nya. Untuk masuk ke dalam GitHub-nya di sini, karena Gitbot ini sudah terintegrasi dengan GitHub, jadi bisa langsung menggunakan terminal ini. Namun tidak akan bisa digunakan ketika settingnya tadi belum dicentang. Kita masukkan git init. Kemudian langsung kita git add titik. Kita tunggu, mungkin karena koneksinya tidak cukup baik. Jika berhasil ini tidak akan ada error. Kemudian kita commit, ini sebenarnya perintah biasa. Git commit -m, kemudian keterangannya di sini, keterangannya kita isi dengan membuat file koreksi dan data. Di sini berhasil, akan ada tulisan to files changed. Kemudian kita langsung push ke GitHub-nya. Git push origin main. Nah, jika ini sudah berhasil, maka akan ada tulisan seperti ini. Kemudian kita coba stop workspace. Kita close workspace-nya. Kita coba hapus dulu. Kita coba hapus. Sebentar, kita buka di sini. Ini kan repository Gitbot-nya tadi, kita refresh. Nah, di sini sudah berhasil tampil 2 file hasil push tadi. Kemudian saat kita coba, meskipun kita hapus workspace-nya ini, di sini sudah hilang. Kemudian kita buka di Gitbot lagi, itu akan bisa dan bisa langsung dikonfigurasikan atau diedit untuk dilanjutkan ke pengembangan. Di sini filenya ini tidak akan bisa di load lagi karena workspace-nya sudah dihapus.
Nah, ini kita buka Gitboardnya. Di sini akan tetap ada 2. Dan kalau dibuka pun isinya ini sudah sama hasil save tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.